Alkisah pada panggung sejarah Nusantara abad ke-15 hingga awal abad ke-16, sebuah anomali politik yang menarik terjadi. Di barat Pulau Jawa, Kerajaan Sunda Pajajaran di bawah kepemimpinan Sri Baduga Maharaja atau yang lebih dikenal sebagai Prabu Siliwangi tengah berada di puncak keemasannya. Pajajaran adalah negeri yang makmur, tentram, dengan kekuatan militer yang disegani. Sementara itu, di timur, Kemaharajaan Majapahit yang pernah menjadi penguasa adidaya Nusantara justru tengah menghadapi sakaratul maut. Kekuasaannya tergerogoti oleh konflik internal, perebutan tahta, dan kebangkitan kekuatan baru di pesisir utara. Secara logika militer konvensional, inilah momen sempurna bagi Siliwangi untuk melakukan ekspansi, menaklukkan sisa-sisa Majapahit, dan mengukuhkan Pajajaran sebagai satu-satunya kekuatan dominan di Jawa. Namun sejarah mencatat, hal itu tidak pernah terjadi. Prabu Siliwangi memilih tidak menyerang. Hubungan antara dua kekuatan besar di Pulau Jawa ini memang unik. Di satu sisi, ada luka sejarah yang dalam akibat tragedi Bubat. Di sisi lain, ada semacam rasa segan yang berakar dari kemungkinan adanya pertalian darah di antara para pendiri mereka. Ini adalah sebuah teka-teki geopolitik yang kompleks, yang jawabannya tidak terletak pada satu alasan tunggal, melainkan pada jalinan rumit antara kebijaksanaan, kalkulasi strategis, trauma masa lalu, dan realitas politik yang terus berubah. Pajajaran Majapahit, dua era, satu hubungan beku. Hubungan antara dua kerajaan besar ini harus dilihat dalam dua periode waktu yang berbeda untuk memahami dinamikanya secara utuh. Era keemasan Majapahit. Mengapa Sunda tidak ditaklukkan pasca Bubat? Pada abad ke-14, Majapahit berada di puncak kejayaan di bawah Raja Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada. Setelah tragedi Bubat 1357, secara logis Majapahit memiliki kekuatan untuk melancarkan invasi penuh ke kerajaan Sunda. Namun, hal itu tidak pernah dilakukan karena beberapa alasan krusial. 1. Dampak politik internal di Majapahit. Tragedi Bubat bukanlah sebuah kemenangan yang dirayakan. Tindakan Gajah Mada dianggap melampaui batas dan mencoreng kehormatan Raja Hayam Wuruk yang tulus ingin mempersunting Dyah Pitaloka. Banyak bangsawan dan pejabat Majapahit yang tidak setuju dengan cara-cara licik tersebut. Insiden ini menimbulkan perpecahan dan ketidakpuasan di dalam istana, yang membuat Gajah Mada kehilangan dukungan politik untuk melancarkan invasi skala penuh ke Sunda. 2. Pertimbangan strategis dan militer. Kerajaan Sunda bukanlah negara lemah. Mereka memiliki pertahanan yang solid, pasukan yang setia, dan menguasai medan geografis yang sulit ditembus, pegunungan dan hutan lebat. Gajah Mada menyadari bahwa invasi ke jantung Tatar Sunda akan menjadi perang yang sangat mahal, berlarut-larut, dan menguras sumber daya yang lebih baik dialokasikan untuk mengamankan wilayah lain di Nusantara. Kekuatan ekonomi Sunda yang ditopang oleh pelabuhan-pelabuhan penting seperti Sunda Kelapa juga memberi mereka kemampuan untuk bertahan dalam perang jangka panjang. 3. Faktor kekerabatan dan rasa segan. Ini adalah faktor kunci yang sering diabaikan. Menurut beberapa sumber seperti Naskah Wangsakerta, yang oleh banyak sejarawan dianggap kontroversial dan diragukan keasliannya, pendiri Majapahit, Raden Wijaya, memiliki darah Sunda. Teori ini menyebutkan bahwa ayahnya, Rakyan Jayadharma, adalah seorang pangeran Sunda. Jika ini benar, maka ada hubungan kekerabatan antara elit penguasa Majapahit dan Sunda. Hal ini menanamkan semacam rasa segan atau penghormatan yang membuat penaklukan total terhadap Sunda dianggap sebagai tindakan tabu. Inilah yang mungkin menjadi alasan utama mengapa Hayam Wuruk memilih jalur pernikahan, bukan peperangan. 4. Menurunnya karir dan wafatnya Gajah Mada. Setelah peristiwa Bubat, karir Gajah Mada meredup.
Ia diberhentikan secara halus oleh Hayam Wuruk dan diasingkan ke Madakaripura. Tidak lama setelah itu, pada tahun 1364, Gajah Mada wafat. Dengan hilangnya motor penggerak utama ambisi penyatuan Nusantara secara militeristik, tidak ada lagi tokoh di Majapahit yang memiliki keinginan dan kekuatan politik untuk melanjutkan agenda penaklukan Sunda. Era keemasan Pajajaran. Mengapa Siliwangi tidak menyerang Majapahit yang runtuh? 1 abad kemudian, situasi berbalik. Pada akhir abad ke-15, giliran Pajajaran di bawah Prabu Siliwangi yang berada di puncak kejayaan. Sementara Majapahit sedang menuju keruntuhan. Namun, Siliwangi memilih untuk tidak menyerang. Keputusan ini didasari oleh pertimbangan yang matang. 1. Fokus utama pada pembangunan dan kesejahteraan internal. Filosofi Prabu Siliwangi berorientasi pada penciptaan negara yang tentram dan sejahtera, gemah ripah loh jinawi. Ia fokus membangun parit pertahanan, telaga, dan menata pemerintahan. Baginya, kebesaran diukur dari kemakmuran rakyat, bukan luas wilayah taklukan. 2. Pertimbangan geopolitik. Ancaman nyata bukan lagi Majapahit yang lapuk, melainkan kekuatan baru yang dinamis dan agresif di pesisir utara, yaitu kesultanan-kesultanan Islam, terutama Demak. Menyerang Majapahit hanya akan membuka kerajaannya dari serangan kekuatan baru ini. 3. Kalkulasi untung rugi yang tidak sebanding. Menaklukkan Majapahit yang sudah porak-poranda hanya akan mendatangkan beban. Biaya perang akan jauh lebih besar daripada keuntungan strategis yang bisa diraih dari wilayah yang tidak stabil. 4. Faktor kultural dan sejarah. Trauma Perang Bubat. Luka sejarah akibat tragedi Bubat menciptakan kebijakan isolasi dari pihak Sunda. Ada keengganan kultural untuk kembali berurusan secara mendalam dengan Majapahit, bahkan untuk menaklukkannya. Mengapa kerajaan Sunda dan Majapahit tidak bermusuhan atau bersekutu secara mendasar? Hubungan antara kerajaan Sunda dan Majapahit yang cenderung tidak bermusuhan secara terus-menerus, namun juga tidak membentuk persekutuan resmi kecuali diwarnai insiden seperti Bubat, dapat dijelaskan oleh beberapa faktor kompleks berikut. 1. Faktor geografis dan jarak. Jarak signifikan dan rintangan alam antara Jawa Barat dan Jawa Timur membuat kampanye militer skala besar menjadi sangat mahal dan sulit secara logistik. 2. Perbedaan filosofi dan orientasi politik. Kerajaan Sunda cenderung non-ekspansif, sementara Majapahit sangat ekspansif. Perbedaan fundamental ini membuat Sunda tidak memiliki motif menyerang. Dan bagi Majapahit, biaya menaklukkan Sunda dianggap tidak sepadan. 3. Adanya koneksi kekerabatan historis. Beberapa sumber menyebut adanya hubungan kekerabatan antara pendiri Majapahit dengan keturunan Sunda, yang kemungkinan menanamkan keengganan moral untuk menaklukkan secara brutal. 4. Kekuatan yang saling mengimbangi, deterrence. Kerajaan Sunda memiliki kekuatan ekonomi dan militer yang cukup untuk mempertahankan kedaulatannya, berfungsi sebagai penangkal mencegah invasi besar-besaran. 5. Peristiwa Bubat sebagai puncak, bukan awal perang. Tragedi Bubat lebih merupakan puncak ketegangan, bukan pemicu permusuhan terbuka yang berlarut-larut. Kedua kerajaan mungkin telah belajar dari kerugian akibat peristiwa tersebut. 6. Prioritas ekspansi Majapahit ke wilayah lain yang dianggap lebih penting secara strategis. Ambisi Majapahit lebih terfokus pada dominasi wilayah di luar Jawa yang dianggap lebih penting secara strategis untuk mengamankan jalur perdagangan maritim. 7. Saling mengakui kedaulatan de facto.
Meskipun ada Sumpah Palapa, Kerajaan Sunda secara konsisten mempertahankan kemerdekaannya, mencerminkan adanya pengakuan kedaulatan secara de facto. Pajajaran dan Demak saling menahan diri di tengah perubahan zaman. Hubungan antara Pajajaran dan Demak adalah cerminan dari transisi kekuasaan di Jawa. Keduanya adalah raksasa pada masanya, namun memilih untuk tidak saling berhadapan secara langsung. Mengapa Prabu Siliwangi tidak menyerang Demak? 1. Sifat pemerintahan yang defensif. Pajajaran di bawah Siliwangi menganut politik pertahanan dan tidak memiliki ambisi ekspansi. 2. Kalkulasi kekuatan militer. Siliwangi tahu bahwa Demak adalah lawan yang sangat kuat, didukung oleh para wali songo dan semangat jihad. Perang akan sangat berisiko. 3. Hambatan geografis dan politik. Cirebon. Inilah faktor kunci. Kesultanan Cirebon, sekutu Demak, dipimpin oleh cucu Prabu Siliwangi sendiri. Menyerang Demak berarti harus berperang melawan cucunya, sebuah langkah yang tidak mungkin diambil. Mengapa Demak tidak menyerang Pajajaran selama era Siliwangi? 1. Prioritas utama Demak adalah Majapahit. Bagi Demak, musuh utama adalah sisa kekuatan Hindu-Buddha. Seluruh sumber daya tercurah untuk meruntuhkan hegemoni Hindu-Buddha. 2. Peran krusial Kesultanan Cirebon. Cirebon berfungsi sebagai negara penyangga atau buffer state. Rasa hormat kepada Sunan Gunung Jati, cucu Siliwangi, membuat Demak enggan melakukan serangan frontal ke Pajajaran. 3. Pajajaran bukan ancaman langsung. Pajajaran yang kuat namun tidak agresif tidak dianggap sebagai ancaman, sehingga Demak bisa fokus pada prioritas yang lebih mendesak. Epilog, transisi kekuasaan pasca Pajajaran. Keseimbangan strategis ini buyar sepeninggal Prabu Siliwangi. Para penggantinya tidak sekuat dirinya, membuat Pajajaran melemah. Di saat yang sama, Demak dan Cirebon telah selesai dengan urusan Majapahit. Tanpa figur pemersatu dan penghalang diplomatik, aliansi Demak-Cirebon akhirnya menaklukkan Pajajaran pada tahun 1579, mengakhiri riwayat kerajaan Sunda. Runtuhnya Pajajaran tidak menciptakan ruang kosong bagi lahirnya kesultanan baru di jantung Tatar Sunda seperti Bogor atau Bandung. Ini disebabkan karena wilayahnya langsung ditaklukkan dan dibagi oleh kekuatan yang sudah ada. Kesultanan Banten mengambil alih wilayah barat, termasuk bekas ibu kota Pakuan atau Bogor. Sementara Kesultanan Cirebon memperluas pengaruhnya ke wilayah timur atau Priangan. Faktor yang lebih menentukan adalah kebangkitan Kesultanan Mataram Islam dari timur. Mataram dengan cepat menaklukkan wilayah Priangan dan alih-alih menciptakan kesultanan baru, mereka menerapkan sistem administrasi kabupaten. Para bangsawan Sunda lokal diangkat menjadi bupati yang memerintah atas nama Sultan Mataram. Dengan demikian, wilayah inti Pajajaran sepenuhnya terserap dalam hegemoni kekuatan-kekuatan yang lebih besar, membentuk lanskap politik baru di Jawa Barat. Demak dan keruntuhan Majapahit pemberi pukulan terakhir. Apakah Kesultanan Demak menjadi penyebab utama kehancuran Majapahit? Jawabannya tidak sesederhana itu. Demak lebih tepat disebut sebagai faktor penentu atau pemberi pukulan terakhir, bukan penyebab tunggal. Keruntuhan Majapahit adalah sebuah proses panjang, ibarat pohon raksasa yang sudah keropos dari dalam sebelum akhirnya ditumbangkan oleh badai. 1. Kerapuhan internal Majapahit atau pohon yang keropos. Jauh sebelum Demak menjadi kekuatan besar, Majapahit sudah membusuk dari dalam. Faktor utamanya adalah Perang Paregrek 1404-1406. Perang saudara ini menguras sumber daya dan meninggalkan luka perpecahan politik yang tak pernah sembuh. Konflik suksesi berkelanjutan. Perebutan tahta terus terjadi antar keluarga kerajaan, membuat Majapahit tidak pernah stabil. Kemunduran ekonomi, lepasnya wilayah-wilayah bawahan, dan kebangkitan Malaka sebagai pusat dagang baru membuat ekonomi Majapahit terpuruk. 2.
peran Demak yaitu badai yang menumbangkan. Di tengah kerapuhan Majapahit, Demak muncul sebagai kekuatan baru yang agresif. Peran Demak adalah menjadi kekuatan alternatif. Dengan ideologi Islam dan kekuatan ekonomi maritim, Demak menjadi antitesis dari Majapahit yang agraris dan Hindu-Buddha. Mencekik secara ekonomi. Demak secara sistematis menaklukkan pelabuhan-pelabuhan di pesisir utara, memutus jalur kehidupan ekonomi Majapahit. Serangan militer final. Puncaknya, serangan militer Demak ke ibu kota Majapahit sekitar 1527 menjadi pukulan mematikan yang secara resmi mengakhiri riwayat kemaharajaan tersebut. Dengan demikian, keruntuhan Majapahit disebabkan oleh kemunduran internal yang parah, namun dipercepat dan diselesaikan oleh agresi militer dari Kesultanan Demak. Rangkuman paradoks tiga kerajaan. Setiap hubungan antar kerajaan dalam narasi ini memiliki paradoksnya sendiri yang menjelaskan kompleksitas dinamika kekuasaan di Jawa pada masa transisi. 1. Paradoks Pajajaran Majapahit. Saling menahan diri antar era. Paradoks ini berjalan dua arah terpisah oleh lebih dari 1 abad. Mengapa Majapahit yang jaya tidak menaklukkan Sunda pasca Bubat? Jawabannya terletak pada dampak politik internal, kekuatan pertahanan Sunda, dan meredupnya karir Gajah Mada. Ya, mengapa Pajajaran yang kuat tidak membalas dendam pada Majapahit yang sekarat? Jawabannya bukan pada kelemahan, melainkan pada kearifan strategis, menganggap Demak ancaman nyata, dan trauma mendalam akibat Perang Bubat yang membuat penaklukan menjadi sebuah pantangan. 2. Paradoks Pajajaran Demak. Skakmat oleh ikatan keluarga. Paradoksnya adalah mengapa dua kekuatan besar yang hidup sejaman tidak saling berhadapan secara langsung. Jawabannya terletak pada peran Kesultanan Cirebon. Sebagai sekutu Demak namun dipimpin oleh cucu Prabu Siliwangi, Cirebon menjadi benteng diplomatik yang menciptakan situasi skakmat di mana perang besar dapat terhindari karena ikatan darah. 3. Paradoks Majapahit Demak. Kehancuran oleh sang anak kandung. Ini adalah paradoks yang paling tragis. Sebuah kemaharajaan besar, Majapahit, tidak dihancurkan oleh musuh asing, melainkan oleh kekuatan yang lahir dari rahimnya sendiri, yaitu Demak yang dipimpin oleh Raden Patah menurut Babat Tanah Jawi. Keturunan Raja Majapahit, Demak menjadi antitesis ideologis yang memberikan pukulan terakhir pada ayahnya yang sudah rapuh akibat konflik internal.